Halo, bertemu kembali dengan Pak Eko bersama SD Katolik Mardiwiata 2 Malang dalam pendidikan anti korupsi. Nah, anak-anak hebat Mardiwiata 2, hari ini kita sama-sama akan melihat, mendengar, memahami apa yang dimaksud anti korupsi itu. Nah, di dalam pendidikan anti korupsi itu kita mengenal ada 9 nilai. Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, ada 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas. Yang pertama adalah jujur, kemudian disiplin, lalu tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, sederhana. Nah, itu 9 nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi. Nah, kita akan bahas sama-sama satu persatu nilai-nilai tersebut. Oke, sudah siap anak-anak hebat Mardiwiata 2? Nah, yang pertama adalah jujur. Jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong dan tidak berbuat curang. Nah, anak-anak sudah mulai membiasakan sikap hidup jujur, ya toh? Lurus hati, tidak berbohong, tidak berbuat curang. Saat ulangan, mengerjakan ulangan di kelas ataupun secara daring ulangannya dikerjakan dengan baik, dengan jujur, tidak berbuat curang, mencontek temannya atau membuka buku, tapi dikerjakan berangkat dari apa yang dipikirkan sendiri jawabannya. Nah, itu berarti anak-anak sudah berbuat jujur. Nah, nilai yang berikutnya adalah disiplin. Nah, disiplin itu apa? Disiplin itu taat terhadap peraturan, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Nah, anak-anak di kelas, di sekolah, di rumah tentunya ada peraturan, ya kan? Nah, ketika anak-anak kalian sudah mulai berusaha untuk taat terhadap peraturan yang ada, baik itu di kelas, di rumah, ataupun di sekolah, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, itu berarti anak-anak sudah mulai membangun sikap disiplin. Nah, datang ke sekolah tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, itu berarti kalian sudah melakukan disiplin. Nah, yang kedua, tadi sudah kita lihat disiplin. Sekarang yang ketiga, tanggung jawab. Oh, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, ketika anak-anak sudah mulai belajar bertanggung jawab, berarti anak-anak kalian itu sudah memiliki kesadaran bahwa tingkah laku yang inilah yang baik yang perlu dilakukan. Ketika mendapatkan tugas, oh berarti itu tanggung jawabku untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Bangun tidur, wah aku memiliki tanggung jawab untuk merapikan tempat tidurku, ruangan tidurku sendiri. Nah, itu contoh-contoh tanggung jawab. Yang berikutnya adalah adil. Nah, adil ini adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Jadi adil itu seimbang. Apa yang harus diberikan ke orang lain diberikan. Nah, itu adil. Punya makanan, lalu ada 2 teman, ya harus kita bagi. Ya kita bagi dengan adil, sama rata satu dengan yang lain. Nah, nilai yang berikutnya adalah berani. Oh, ini anak-anak hebat Mardiwiata 2 harus berani. Berani itu adalah percaya diri,
tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak itu percaya diri, diminta gurunya ke depan kelas untuk bercerita atau menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Nah, anak-anak berani, itu artinya kalian sudah percaya diri, sudah menunjukkan sikap berani. Berani tidak hanya sekedar berani berbicara kepada orang lain atau di depan umum, tetapi berani meminta maaf itu juga termasuk berani. Contoh sikap-sikap berani, tahu bahwa dirinya salah, memiliki kesalahan, harus berani meminta maaf. Sebaliknya juga ketika ada yang meminta maaf, beranilah juga memberikan maaf itu. Kita lanjutkan, nilai yang berikutnya adalah peduli. Nah, peduli itu adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Apa yang dirasakan oleh orang lain, penderitaan itu, kita ikut merasakannya. Nah, anak-anak Mardiwiyata 2 setiap hari Senin selalu menyisihkan uang jajannya untuk Senin peduli. Nah, itu berarti kalian sudah memiliki sikap peduli, ikut merasakan apa yang diderita, yang dirasakan oleh orang lain. Karena uang yang kalian sisihkan, dikumpulkan di dalam kegiatan Senin Peduli Kasih itu, berarti kalian ikut merasakan penderitaan orang lain. Ada temannya yang sakit, dikunjungi. Nah, itu berarti kalian merasakan penderitaan orang lain. Anak-anak sudah peduli. Nah, yang berikutnya adalah kerja keras. Nah, ini kerja keras itu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu dan tidak asal-asalan. Nah, anak-anak, mari kita memperjuangkan sikap kerja keras ini. Diberikan tugas, mungkin kita mengalami kesulitan, tapi kita berusaha untuk mengatasinya. Wah, ini aku harus baca buku. Di buku ada, aku cari informasi pengetahuannya di situ. Oh, enggak ada, cari di Google. Nah, ini sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kalian bekerja dengan keras, kerja keras, punya semangat terus untuk berjuang, menyelesaikan tugas-tugasnya. Lalu yang berikutnya, mandiri. Mandi sendiri. Nah, ya, mandiri itu artinya adalah tidak bergantung pada orang lain. Jadi meskipun kita ini sebagai anak masih selalu bergantung kepada orang tua, tetapi ada kalanya misalnya kita bisa menali sepatu sendiri, menyiapkan buku-buku yang akan kita bawa ke sekolah, yang kita gunakan untuk belajar di sekolah, mencatat agenda tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, itu termasuk sikap-sikap mandiri. Ya. Yang berikutnya, setelah mandiri ada sederhana. Nah, sederhana itu bersahaja atau tidak berlebihan. Nah, bagaimana itu? Misalnya, anak-anak memiliki uang lebih, lalu ingin membeli sesuatu. Nah, belilah sesuatu yang memang sungguh-sungguh dibutuhkan. Ketika kalian memiliki uang dan digunakan untuk membeli kebutuhan yang sungguh-sungguh dibutuhkan, itu berarti sudah melakukan hidup sederhana. Nah, contoh lain lagi, ibu atau mama sudah menyiapkan makanan di meja makan. Nah, makanannya pasti sehat dan enak. Nah, kita makan, kita habiskan. Jangan sampai menyisakan makanan. Ya, itu contoh hidup sederhana. Itu tadi kita sudah mengenal 9 nilai integritas, 9 nilai anti korupsi. Nah, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sama-sama membekali diri
mempraktekkan 9 nilai itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberantas korupsi. Karena korupsi itu merugikan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Nah, untuk itu supaya bisa mengatasi, menghentikan korupsi itu, mari kita bersama-sama mempraktekkan 9 nilai integritas atau 9 nilai anti korupsi itu tadi. Oke, selamat belajar, selamat mempraktekkan nilai-nilai anti korupsi. Sampai ketemu kembali dengan Pak Eko di lain kesempatan. Dadah.